Jadi guys, kali ini saya itu ingin ya curhat curhat sekaligus menyampaikan ya suka dukanya menjadi rider atau ada bapak-bapak teman-teman pejuang luar kota menggunakan motor ya guys. Ini saya ibaratkan pada diri saya sendiri ya. Jadi saya itu dulu kan waktu di Banyumas ya guys ya. Di Banyumas itu jarak perjalanan dari kota Kudus ke Banyumas itu 600 km guys. Bayangkan 600 km itu satu kali perjalanan itu. Apalagi kalau kita PP ya itu sudah 1200 km guys. ini ada orang. Oh enggak guys, kalau dari Kudus ke Banyumas itu jaraknya ya hampir berapa ya, hampir 400 lah, hampir 400. Maaf ya, jadi saya revisi ya. Jadi perjalanan dari Kudus ke Banyumas itu sekitar 400 km seperti itu guys. Jadi kalau PP sendiri kan udah 800 ya guys ya. Iya. Dan bayangkan sendiri apabila kita mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 50 km ya guys ya, per jamnya, otomatis untuk menempuh jarak 400 km itu dibutuhkan waktu 8 jam ya guys. Itu kalau kita jalan terus. Maaf guys, batuk jadi ngomong terus tanpa ngerem. Jadi itu guys, kilo ya guys ya. Jadi selama 8 jam itu kita di jalan raya seperti ini guys. Bayangkan gimana capeknya. Tentu kita kan harus istirahat juga ya. Jadi dulu waktu pengalaman saya waktu di Banyumas itu, saya berangkat habis duhur ya sekitar jam 1 atau setengah 1 lah. Itu sampai di Banyumas itu jam 8 sampai jam 9 malam guys. Bayangkan itu setengah hari sendiri kan saya di jalan itu. Ya itu sebagai cerita aja guys, gak ada maksud apa-apa ya, sekedar berbagi pengalaman saya ya guys ya. Dan yang sekarang ini guys, yang sekarang ini saya di Kudus ke Lab itu perjalanannya itu jarak temunya itu 75 km guys sekali jalan. Jadi kalau kita PP dari Kudus ke Kelep itu udah menempuh jarak 150 km guys. Jadi sekarang ini saya itu sudah mau menempuh 150 km dalam satu hari guys. Jadi kan ya lumayan capek juga ya. Kalau Ada bapak-bapak teman-teman. bilang nggak capek itu bohong guys, pasti capek tuh. Cuman saya bikin santai aja ya, tidak perlu terlalu dirasakan ya. Jadi kita itu mengalihkannya dengan cara seperti ini. Jadi saya ngomong kayak gini, bikin video kayak gini tuh cuman ya sedikit biar saya itu enggak terlalu capek ya. Kalau saya ngomong terus seperti ini kan nggak kerasa gitu guys perjalanannya, seperti itu. Terus duka yang pertama tadi kan capek ya. Duka yang kedua yaitu apabila sewaktu-waktu kita ada keperluan di daerah kita, misalkan keluarga ada yang punya hajat atau keluarga sakit, itu kita ya juga nggak bisa langsung sampai rumah itu deh. Jadi seperti itu duka yang kedua itu adalah kita membutuhkan waktu untuk bertemu dengan keluarga kita ya. Nah yang ketiga adalah tentu kita jauh dari keluarga ya guys ya. Nggak setiap hari kita bertemu dengan keluarga.
Itu duka yang ketiga. Duka yang keempat apa? Ya tentu kita menempuh jarak jauh, kita kan butuh bensin, butuh makan. Otomatis kita membutuhkan lebih banyak biaya, guys. Biaya seperti makan, bensin, terus kos-kosan. Nah itu kan juga butuh biaya, guys. Nah, seperti itu, guys. Itu dukanya ya, guys ya. Duka yang keempat ya tentu berhubungan sama kendaraan kita. Nah kendaraan kita otomatis lebih, jam terbangnya lebih tinggi, jadi mungkin tingkat kerusakannya pun juga akan lebih banyak ya dibandingkan dengan motor yang hanya dipakai di dalam kota. Contohnya motor saya ini, guys, belum ada 2 tahun sudah menempuh jarak 19.000, guys. Bayangkan, guys. 19.000 km. Ini nggak bisa bohong deh, motor ini nggak bisa bohong. Speedometernya itu ada, itu kelihatan tuh angkanya berapa tuh, 18.900 ya. Nah itu, guys. Assalamualaikum. Jadi, guys, itu dukanya yang ke berapa tadi ya, keempat atau kelima itu ya, guys. Dukanya menjadi biker luar kota itu seperti itu, guys. Namun kita harus tetap bersyukur ya, guys. Bagaimanapun juga ini adalah jalan takdir yang harus kita lalui. Jadi kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa ya, guys. Jadi kita harus tetap positive thinking terhadap apa yang kita terima, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di luar sana masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan seperti itu, guys. Jadi kita harus tetap bersyukur ya, walaupun kita bekerja di luar kota seperti ini, namun kan kita berangkat itu bukan tanpa hasil ya. Jadi kita itu tetap mendapatkan hasil dari bekerja kita, hasil dari jerih payah kita di dalam perjalanan seperti ini ya, guys ya. Oke. Yang mana itu kan sedikit atau banyak bisa membantu keluarga, diri sendiri, ataupun orang-orang di sekitar kita, seperti itu, guys. Oke, guys. Ini sekarang nih sudah berada di daerah hutan. Astagfirullahaladzim. Hutan keling ini ya, hutan keling. Jadi di sini tuh hutannya banyak, guys. Ada yang dikategorikan hutan karet, nah seperti yang sudah kita lewati tadi itu ya. Terus ada juga hutan jati. Nah ini hutan jati ini yang kita lewati sekarang. Kanan kiri ini hutan jati. Halo guys. Itu ada 2 ya, ada 2 tipe hutan di sini itu. Jadi hutan ini tuh nanti memanjang, guys. Jadi memanjang dari Keling sampai ke Melongo, sampai ke Kembang, guys. Nah, sampai ke Kembang itu, guys. Namun di antara hutan-hutan ini itu masih banyak pedesaan ya, guys ya. Astagfirullahaladzim. Duh, batuk, guys. Sorry guys, soalnya ngomong terus dari tadi.